itu karena dia pada posisi sebagai khobar. La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Nah, kita lanjutkan di pembahasan Mutammimah al-Jurumiyah. Kita masuk di maf'ul ma'ah. Maf'ulun ma'ah. Mungkin kita bisa katakan bahwasanya mansubat itu ya paling tidaknya kita banyak menguasai mufradat seperti maf'ulun bih atau sejenisnya. Karena itu memudahkan sekali kita di dalam memahami i'rab sebuah kata. Jadi misalnya kalau kita dapat sebuah kata tidak kita tahu artinya, coba kita artikan dahulu satu persatu begitu. Baru begini arti kasarnya dahulu kan. Arti kasarnya. Banyak orang pintar menerjemahkan, benar terjemahannya, tetapi ketika disuruh baca itu tidak tahu harokatnya apa. Karena bisa jadi dia cuma artikan kata-katanya saja kan. Dia arti satu kata, kemudian dia sinkronkan. Maknanya bagus, tetapi ketika disuruh baca tidak tahu ini harokatnya apa harokatnya itu. Tetapi kalau kita paham, ketika kita sudah tahu, ini pada makna dia seperti sasaran. Nah, kita harokat ini di bahasa Arabnya begitu. Maf'ul ma'ah. Babul maf'ulu ma'ah. Wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru ba'da wawin bima'na. Ma'ah. Jadi ini mudah sekali juga. Isim yang mansub yang terletak setelah waw ma'iyah. Jadi dia mansub karena al-waw. Dari sini kita sudah ketahui waw itu juga ada beberapa jenis. Ya. Paling banyak jenisnya itu huruf-huruf itu. Waw ma'iyah, waw atop, waw ibtidaiyah, dan seterusnya. Taib. Wa qasam. Naam. Wa huwa dia adalah isim yang mansub, jelas. Dia mansub. Jadi yang diinginkan maf'ul ma'ah bukan wawunya, tetapi apa? Isimnya itu. Isimnya. Dia adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah waw bermakna ma'ah. Makanya dikatakan waw ma'iyah. Mau waw yang menjelaskan makna kebersamaan. Jadi wawnya bukan diartikan dan, tetapi bermakna bersamaan, beriringan, bertepatan, atau sejenisnya dari makna-makna yang semisal. Tujuannya apa? Dibayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Dengan maksud untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Al-fi'lu di sini apa? Naibul fa'il dari fu'ila. Syaratnya apa? Disebutkan syaratnya di sini. Masbuqan bi jumlatin. Dalam keadaan ya dia didahului dengan sebuah jumlah. Masbuqan bi jumlatin fiha. Fi'lun atau ismun fihi. Taib. Dengan ketentuan dia didahului oleh jumlah. Padanya apakah fi'il atau isim. Artinya
ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, baru datang waw. Itu. Baru datang waw. Tidak bisa kita katakan misalnya langsung kita katakan di permukaan kata Muhammadun wa jaishan. Ya, baru kita datangkan khobarnya. Tidak bisa kita katakan semisal apa? Misalnya gimana dia? Misalnya kita katakan Muhammadun, ya. Muhammadun wa jaishan. Salah. Wa jaishan. Langsung kita langsung kita jadikan waw ini sebagai waw ma'iyah. Baru kita datangkan khabar dari Muhammadun ini. Kenapa? Karena belum ada jumlah sebelumnya. Nah, belum ada jumlah sebelumnya. Tetapi apa ketentuannya? Dia harus datang setelah jumlah. Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Demikian juga tidak kita katakan ila Muhammadin wa jaishan. Ila Muhammadin wa jaishan. Kenapa? Karena ila Muhammadin bukan jumlah, tetapi syibhul jumlah. Demikian juga inda Muhammadin wa jaishan misalnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena bukan jumlah. Taib. Apakah yang mendahulunya adalah fi'il atau isim? Ma'nal fihi ma'nal fi'ili wa hurufuhu. Ataukah ma'nal fi'il dan hurufnya, yakni kata yang menyerupai amalan fi'il itu yang diinginkan. Hurufnya adalah dhamirnya, takdir fa'ilnya begitu. Taib. Nahu jaa al-amiru wal jaisha. Jaa al-amiru wal jaisha. Taib. Jaa al-amiru kan sudah fi'il fa'il. Sudah fi'il fa'il. Maka boleh kita waw ma'iyah. Nanti apakah boleh kita baca al-jaishu atau tidak, nanti ada keterangannya. Al-muhim, waw di sini bisa kita jadikan waw ma'iyah karena dia datang setelah jumlah. Itu jumlah fi'liyah. Ja'al amiru, telah datang al-amir. Wal jaisha, bersamaan dengan kedatangannya para rombongan perang, para pasukan. Wastawal ma'u wal khashabah. Istawa setara, al-ma' air. Al-ma' fa'il dari istawa. Air itu setara atau sudah penuh, beriringan dengan al-khashabah. Penutup dari dari penampungan air tersebut atau semisalnya, atau tanda naiknya ketinggian air. Nah, wa ana sa'irun wan naila. Ana mubtada, sa'irun khabar. Baru boleh datang waw ma'iyahnya karena sudah didahului jumlah ismiyah. Ana sa'irun wan naila, saya berjalan beriringan dengan sungai. Taib. Dan perlu dipahami, mansubnya di sini bukan merupakan kewajiban, tetapi ada hukumnya jaiz dan ada hukumnya wajib. Tidak semuanya wajib kita mansub. Taib. Mengapa? Karena memang pada satu keadaan seperti wal jaisha bisa kita katakan wal jaishu. Adapun kalau al-ma'u, waw di sini memang waw ma'iyah. Waw ma'iyah karena tidak ada kemungkinan tidak ada kemungkinan al-khashabah itu bersyirikat dengan al-ma'. Demikian juga an-nail memang harus waw ma'iyah. Karena tidak ada kemungkinan saya berjalan dengan sungai, ada kakinya sungai, tidak.
Jadi kadang sebuah keadaan memang wajib tetapi kadang jaiz, ya. Sehingga di sini memberikan kesimpulan mansubnya sesuatu setelah waw, ya, apakah waw ma'iyah itu adalah hukumnya jaiz atau wajib, kadang wajib. Makanya kata penulis wa qad yajibu an-nasbu 'ala maf'uliyati, maka kadang wajib menasab sebagai maf'ul ma'iyah. Nahwu al-mithalain al-akhirain. Contoh seperti semisal dua contoh yang terakhir. Yang mana itu? Dua contoh yang terakhir. Wastawal ma'u wal khashabah, dan na'am wa ana sa'irun wan nailah. Karena memang tidak ada kemungkinan wawnya situ waw atop. Tidak bisa. Karena waw atop itu kan waw apa tujuan waw? Waw atop itu berserikat antara maktub dan atofnya. Berserikat artinya tidak sama kedudukannya. Dalam keadaan dua contoh yang terakhir tidak ada kemungkinan kebersamaan, tidak berserikat. Beda kalau yang pertama tadi, bisa al-jaish kan pada satu sisi bisa berserikat datangnya dengan pemimpin. Maka bisa menjadi atop dari dari al-amiru. Nah, wawnya waw atop. Wa nahu, dan contohnya la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Naam. Tidak bisa kita katakan wa ityanihi. Kenapa? Karena tidak mungkin kita larang sesuatu bersama dengan itu kita mendatanginya. Maknanya kan la tanha 'anil qabihi, jangan kamu larang dari kejelekan dan kamu datanginya. Jadi dilarang melarang kemudian berserikat pakai atop, langsung kita larang langsung bersama dengan itu juga kita datangi. Tidak bisa. Tetapi kalau waw atau waw ma'iyah bisa, wa ityanahu, bersama dengan itu kamu sendiri yang mendatanginya. Nah, ini wajib. Demikian juga wa mata Zaidun wa tulu asy-syamsi. Waw di sini tidak mungkin waw atop. Mengapa? Karena tulu'a itu tidak mungkin padam. Artinya terbitnya matahari tidak mungkin terhenti. Kita tidak berbicara lebih jauh, ya, artinya maknanya Zaid mati dan matahari terbenam. Nah, tidak berserikat begitu. Tetapi dia lebih cocok jadi apa? Waw ma'iyah. Dia lebih cocok menjadi waw ma'iyah. Wa qauli ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'ukum. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Afwan. Wa syuraka di sini itu bukan maktu atau dari amroh. Tetapi apa dia? Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Mengapa? Karena kalimat ajma'a itu disebutkan, yakni kalimat ajma'a yang pakai hamzah beda nanti pakai yang tanpa hamzah. Nah, dia hanya berkaitan tentang makna-makna yang bukan zat. Bukan sesuatu yang memiliki fisik begitu. Abstrak apa abstrak? Yang memiliki fisik ya? Kalau konkret ya. Al-muhim yang tidak bisa disentuh, mungkin begitu maknanya. Yang tidak berwujud, bahasakan sendiri. Ya, makanya di sini wa ajma'u amrakum, ya. Amrakum apa? Sesuatu yang tidak berzat. Ya kan? Urusan, perkara. Adapun syuraka, sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu. Jadi tidak bisa tergabung antara syuraka dengan amrah. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka, bersama dengan itu syirikat-syirikat kalian.
Jadi mansubnya di sini bukan sebagai apa? Waw atop. Taib. Beda dengan kalimat jama'ah. Nah, jama'ah boleh zawat dan boleh juga sebagai selain zawat. Seperti di dalam ayat misalnya fajama'a kaidahu thumma atau apa? Di dalam ayat alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Nah, jadi kalimat jama'a bisa menggabungkan antara apa? Zawat dan yang bukan zawat. Seperti malan adalah zawat, sesuatu yang memiliki bentuk. Adapun apa addadah membilang, menghitung, ya kan? Tidak 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 berwujud. Tetapi digunakan kalimat jamaah. Nah, wawnya bisa waw ataf karena bisa berserikat. Beda kalau ajma'ah tadi. Beda kalau apa? Ajma'ah. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Taib. Sehingga kita katakan fa ajmi'u fi'il amr waw fa'ilnya. Amra maf'ulun bih kum mudhafun ilaih. Waw ma'iyah wa syuraka maf'ul ma'ah. Nah, mudhaf kum mudhafun ilaihi. Berarti sini yang tidak disebutkan antara hah? Yang tidak disebutkan di sini ini syuraka yang tidak disebutkan dengan hamzah apa dengan hamzah. Nah, artinya kalimat ajma itu tidak bisa dia datangkan kalimat setelahnya kecuali pada yang memiliki zat. Nah, kecuali pada yang memiliki zat. Taib. Adapun kalau jamaah maka boleh diperuntukkan untuk apa? Untuk yang tidak memiliki zat atau yang tidak memiliki bentuk. Nah, seperti ayat apa? Alladzi jam'a malan wa addadah. Alladzi jam'a malan. Malan kenapa? Harta, ditahu zatnya. Pakai kalimat jama'ah. Addadah dihitung, menghitungnya. Apa itu? Apa bentuk menghitung kan tidak ditahu. Jadi pakai jama'ah. Nah, wawnya syahidnya wawnya waw atop. Waw atop. Jadi addadah apa? Ma'tu atofnya kepada malan. Nah, beda kalau ajma'ah yang seperti contoh ajmi'u. Ini wawnya tidak bisa wawnya tidak bisa kita jadikan waw atof. Artinya wajib wawnya di sini waw ma'iyah. Ini pembahasan kita. Jadi bosnya keadaan apa wawnya situ waw ma'iyah wajib. Kapan itu? Kalau memang tidak memungkinkan antara isim yang setelah waw itu menjadi maf'ul bih. Dari mana kita ketahui? Dari wawnya itu. Dari wawnya itu. Misalnya tadi contoh apa? La tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Wawnya tidak bisa kita jadikan apa? Waw ma'iyah. Karena dari makna tidak cocok. Demikian juga kalimat ajma'u. Atau bisa kita lihat apa fiilnya, ya, atau maknanya dan seterusnya. Sehingga wawnya situ tergantung dari apa? Tergantung dari konteks kalimatnya, itu intinya. Jadi wawnya tergantung dari konteks kalimatnya. Apakah bisa menjadi waw ma'iyah atau tidak? Apakah bisa menjadi waw atop atau tidak? Taib. Wa qad yatarajjahu an-nasbu 'alal atfi. Dan kadang dia mansub lebih rajih, ya. Kalau diatofkan. Maksudnya kadang nasab sebagai atof itu lebih rajih dibanding apa? Dibanding mansub sebagai waw atau maf'ul ma'ah. Contohnya apa? Nahu kumtu wa zaidan. Kumtu wa zaidan. Kenapa? Karena sebagian para ulama tidak bisa waw atop itu waw ma'iyah datang setelah dhamir muttasil. Harus ada takkidnya. Misalnya kumtu ana wa zaidan.
Begitu. Jadi begini bahasanya. Coba lihat. Jadi sebagian para ulama kan contohnya kumtu wa zaidun. Ah, para ulama tidak bisa wawnya semua ma'iyah kalau dia sebelumnya adalah dhamir muttasil langsung. Tapi boleh waw ma'iyah kalau didatangkan kumtu ana sebagai apa? Taukid. Nah, taukid. Wa dan boleh. Boleh semisal itu. Tetapi kalau kalimatnya langsung apa? Langsung domir baru kita datang waw. Nah, mau atau artinya dia lebih roji kalau dijadikan waw atau kumtu wa zaidun. Saya berdiri dan Z juga. Tunggu. Afwan ya, saya terbalik. Saya terbalik. Ya ini kadang nasab sebagai maf'ul bi lebih roji dibanding dia jadikan sebagai atau. Jadi sini kumtu wa zaidan. Kumtu wa zaidan. Nah, ini contohnya kumtu wa zaidan. Baik. Kenapa alasannya? Itu tadi alasannya. Yani apa? Saya tertukar di dalam alasan dan di dalam apa? Penjelasan. Alasannya itu bahwasanya tidak bisa wa atop datang langsung sebagai apa? Setelah dari domir muttasil. Makanya dia katakan lebih roji. Walaupun di sana ada mengatakan boleh kumtu wa zaidun. Tetapi lebih roji kalau kita jadikan wawnya di sini waw ma'iyah. Beda kalau tadi kumtu ana wa zaidun. Naam, kumtu ana wa zaidun. Artinya apa? Boleh kita jadikan wawnya sebagai wa atop kalau didahului oleh taukidnya. Datangkan taukidnya yaitu ana. Datangkan taukidnya semisal ana. Bisa dipahami jadi kalau kum itu dengan muttasil baru ada waw, maka lebih roji apa? Jadikan waw ma'iyah. Karena alasannya itu tidak bagus, katanya para ulama, tidak bagus kalau langsung datang setelah domir muttasil waw ma'iyah. Tetapi kalimat qad yatarajjah, artinya di sana ada kalimat yang lain. Boleh kita baca kumtu wa zaidun. Tetapi rojihnya kumtu wa zaidan. Semisal di dalam ayat ya yang menghadirkan uskun anta wa zaujukal jannah. Dalam surah Al-A'raf, juga ada dalam surah Al-Baqarah. Uskun. Kalau uskun tinggallah siapa? Engkau. Wa zauj. Di situ kalimatnya apa? Wa zaujuka. Kenapa bisa wa zaujuka? Karena ada anta. Uskun anta. Anta bukan fa'il dari uskun tetapi taukid. Uskun anta. Itu jadi kalau ada kalimat-kalimat begitu, jadi kan kita sudah lihat pembahasan domir munfasil. Itu tidak boleh apa? Justru harus di awal, ya kan? Tapi kenapa ini datang di tengah? Kan huwa huma hum ya huma. Itu. Asalnya tidak boleh, tetapi seperti kalau datang terletak setelah illa atau semisal ini sebagai taukid, maka boleh.
Ya kan, uskun anta. Baru wa zauju. Tetapi kalau misalnya uskun wa zauj, mana apa? Wa zaujaka. Paham? Hah? Yang mana? Siapa maf'ulun bih? Itu tadi pembahasannya. Tapi itu tadi pembahasan. Jadi apa? Kalau wajib atau lebih rojih dijadikan maf'ul ma'ah, bukan maf'ulun bih. Maf'ul ma'ah. Kalau dia wawnya itu terletak setelah domir muttasil dengan apa? Fi'il. Itu simpelnya. Seperti uskun wa zaujak. Tetapi karena di dalam ayat ada antanya, maka na'am, uskun anta wa zaujukal jannah. Na'am. Jannah sebagai apa? Hah? Hah? Jannat, uskun anta wa zaujukal jannata. Hah? Nah, dari mana? Baru-baru tadi pembahasannya. Hah? Dzaraf, tempat kan? Dakhaltu al-baita. Apa? Tidak. Isqatul khafat. Ya kan, dakhaltu fil baiti. Sakantu fil baiti. Uskun fil jannah. Tidak bisa langsung uskul jannah. Karena apa? Sakan itu fiil yang apa? Lazim kan? Yang tidak muta'addi. Paham? Kan tadi contohnya kan disebutkan kan oleh penulis. Baru berlalu. Seperti wasakantul baita. Ada. Lihat kembali di dzarab apa? Dzarab atau maf'ul fihi-nya. Nah, wa qaluhum dakhaltul masjida wasakantul baita. Mansubun 'ala tawassu'i bisqatil khafid. Taib. Dapat? Nah, jadi apa? Isqatil khafid kan ada i'rabnya situ. Jadi yang kalimat uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, itu yang saya pahami ya. Kalau dari kita berkiblat kepada pembahasan tadi. Jadi jannah isqatil khafid. Uskun anta wa zaujukal fil jannah. Jannah kan apa? Ismul makan. Tetapi dia tidak bisa langsung jadikan apa? Dzarab kan, dzarab tadi ada dzarab, kalau dzarab zaman semua bisa langsung mansub sebagai maf'ul. Adapun dzarab makan tidak bisa kecuali hanya 3 saja. Salah satunya apa? Selain dari itu maka dijer seperti al-bait. Maka kalau dia mansub berarti ada yang dihilangkan. Tapi itu isqatil khafat. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis, ya. Mana dia? Wa qad yatarajjahu al-atfu alaihi, dan kadang lebih roji kalau diatofkan atasnya. Nahu al-mithalil awal, contoh apa? Semisal contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Enggak, contoh yang pertama di matan tadi. Yang pertama ini ja'al amiru wal wal jaish. Di situ kan wal jaish, tetapi lebih roji kalau dibaca wal jaish karena kemungkinan bersyirikat lebih tepat. Lebih tepat dibanding kita baca wal jaish. Apakah boleh kita wal jaish? Bisa. Makanya kata penulis wa qad yatarajjah, artinya bisa dengan bacaan yang lain. Tetapi kalau kita berpikir kalau cocok jadi waw atop dan cocok jadi waw ma'iyah, mana lebih didahulukan? Tidak semuanya. Kalau lebih layak baru waw atop.
Apakah boleh dua-duanya? Boleh, kata penulis. Apa contohnya? Nahwu dan contoh yang lain, ja'a Zaidun wa Amrun. Ini lebih layak jadi waw atau di sini. Tetapi bisa juga kita bilang ja'a Zaidun wa Amron. Nah, wal atfu fihima wa fima asbahuma arjahu li'anna aslu. Baik. Maka apa? Atap pada keduanya wa fima dan pada apa-apa yang semisal keduanya itu lebih rajih dia karena dia adalah yang asalnya. Nah, bagaimana kalau bersyarikat? Ya bisa wa atau bisa wa ma'iyah. Ya mungkin ada hal yang mencontohkan semisal itu. Tetapi ini contoh, kalau memang lebih layak jadi wa ataf maka itu lebih layak. Baik, selesai ya pembahasan ini. Kita sebutkan satu kalimat penulis ya sebagai penutup. Faslun wa amma al-musyabbahu bil maf'ul bihi. Dan adapun yang semisal dengan maf'ul bih. Fa nahwu Zaidun hasanun wajhahu. Binasbil wajhi wa sayati. Zaid hasanun. Zaid mubtada, hasan khabar. Hasanun ini adalah sebuah kata yang beramal seperti apa? Seperti fiil. Dan dia adalah salah satunya adalah sifatul musyabbah ya. Makanya dikatakan wa amma musyabbahul maf'ul, dan adapun yang menyerupai maf'ul. Jadi dia semisal maksudnya yang semisal maf'ul adalah wajahu. Itu. Wajahu dia mansub karena apa? Dia semisal dengan maf'ulun bihi. Apa yang menyebabkan dia mansub? Hasan, karena hasan salah satu kata yang beramal seperti amalan fi'il. Apa itu? Sifatul musyabbah. Sifatul musyabbah. Jadi yang beramal seperti amalan fi'il yang kita sudah katakan. Pertama apa? Isim fa'il tadi. Yang syarat-syaratnya kita sudah katakan, diantaranya harus beralif lam. Kalau beralif lam maka mutlak beramal. Kalau tidak beralif lam harus istifham atau bermakna istiqbal. Seperti al-an atau godan. Type yang berikutnya didahului oleh sebuah kata yang seperti nafi, nahi, istifham. Atau yang keempat tadi dia terletak pada susunan khabar. Ya, itu subhanallah, faedah-faedah seperti itu ya, lanjutkan biar kita murojaah. Kemudian yang berikutnya lagi isim maf'ul. Ketiga masdar. Yang keempat sifatul musyabbah. Yang banyak dipakai pada sifatul musyabbah itu, atau banyak sifatul musyabbah itu pada wazan fa'ilah yaf'ulu. Fa'ilah yaf'ulu dan fa'ulu yaf'ulu. Fa'ilah yaf'ulu dan fa'ulu yaf'ulu. Naam. Fa'ilah yaf'alu. Fa'ilah yaf'alu dan fa'ulu yaf'ulu. Kenapa Abdur? Taib. Fa'ilah yaf'alu kan? Nah, fa'ilah yaf'alu. Dan ada lagi yang lain-lain seperti wazan fa'lan. Ini selesai dengan hal ini selesai pembahasan sifatul musyabbah atau al-musyabbah bil maf'ul, yaitu dia mansub dengan i'rab apa? Mansubun musyabbaha bil maf'ul. Apa menjadikan dia mansub? Kata yang beramal seperti amalan fi'il, yaitu sifatul musyabbah. Wallahu alam, kalau isqatul khafid itu artinya huruf jar itu sebenarnya kan bisa masuk pada keadaan-keadaan walaupun memang bisa marfu, seperti tadi maf'ul mutlak kan, ya kan, bisa memang mansub tetapi bisa juga dimasukkan huruful jar. Nah, atau seperti tadi ijlalan, maf'ul maf'ul yajli bisa dimasukkan huruful jar. Baik.
Kalau bisa masuk huruf jar itu bisa juga. Artinya tidak mesti kita katakan maksudnya apa? Yang mana antum katakan iskotil khafat? Wajahuhu, wajahahu. Tapi enggak, dia memang di situ dia mansub karena hasan itu. Bisa juga wajahuhu. Bisa juga wajahuhu. Ada pembahasan bisa hasanun wajahuhu atau hasanun wajahahu. Bisa. Tapi wallahu taala alam, ya insyaallah taala. Maka kata penulis wasayati. Artinya apa? Akan ada penjelasannya di akhir bab. Bukan cuma itu saja, ada penjelasan lebih detail di akhir bab. Pembahasan keinginan penulis dia hanya sebutkan ada mansubat yang musyabbah, namanya musyabbah bil maf'ul. Apa menjadikan mansub itu musyabbah bil maf'ul? Adalah kata yang apa? Yang beramal seperti fi'il. Taib. Kenapa hanya musyabbah bil maf'ul? Karena memang pembahasannya pada mansubat. Maf'ul kan mansub. Taib. Kenapa bukankah sifat musyabbah bisa menjadikan marfu? Nah, tetapi ini pembahasan pada apa? Mansub. Wallahu taala alam. Untuk lebih jelasnya kata penulis wasayati akan datang apa? Pembahasan tentang sifatul musyabbah. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.